Tapi pun, izin memperkenalkan diri, nama saya Ferdinand Benyamin Panurat dengan NPM 181602167. Di sini saya ingin memberikan pendapat saya tentang soal yang telah diberikan oleh dosen pengampu mata kuliah Ekonomi, Politik, dan Pembangunan, yaitu Pak Budi Kurniawan, tentang bagaimana jika saya diminta bupati atau wali kota untuk memberi rekomendasi kebijakan dalam rangka mengentaskan kemiskinan di kabupaten atau kota tempat saya berasal, dan apa kira-kira prioritas yang saya rekomendasikan dan mengapa. Kita semua tahu bahwa fenomena kemiskinan itu sudah ada sejak zaman dahulu, sejak zaman masa pra-reformasi sampai masa reformasi seperti saat ini. Nah, kemiskinan merupakan masalah yang sangat signifikan karena sedang dihadapi oleh pemerintah di daerah manapun di dunia ini. Begitu banyak upaya pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan berbagai kebijakan, namun kemiskinan masih saja belum dapat diatasi sepenuhnya oleh pemerintah. Secara umum, kemiskinan lazim didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan, mulai dari kesehatan, pendapatan, pendidikan, dan lain hal sebagainya. Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang sangat besar. Namun dalam kenyataannya, program yang sudah pemerintah buat itu masih belum mampu atau belum cukup untuk mengatasi titik masalah kemiskinan tersebut. Sudah ada kebijakan yang pemerintah berikan, yaitu misalnya seperti bantuan langsung tunai. Bantuan langsung tunai ini memang dapat mengatasi masalah kemiskinan masyarakatnya, namun hanya bersifat sementara. Setelah beberapa hari atau beberapa minggu, rakyat masih mengalami kekurangan lagi. Dan juga dalam bidang kesehatan, pemerintah sudah memberikan kebijakan berupa jaminan kesehatan, yaitu BPJS. Namun kedua hal ini masih belum signifikan dalam mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di daerah tersebut. Jika saya diberikan kesempatan oleh pemerintah Bandar Lampung dalam mengatasi kemiskinan, maka saya akan memberikan beberapa kebijakan. Kita semua tahu bahwa Bandar Lampung ini adalah kota di mana seharusnya tersedia banyak lapangan pekerjaan sehingga masyarakat itu bisa dapat pekerjaan dan hidup secara sejahtera. Namun kenyataannya masih banyak yang saya lihat rakyat miskin yang ada di daerah kota Bandar Lampung. Buktinya apa? Jika saya melewati lampu merah atau di pinggir-pinggir jalan, kita semua pasti banyak melihat pengemis dan juga tukang rongsok yang mencari rongsokan dengan gerobak. Cukup sedih sih karena beberapa tukang rongsok itu membawa anak kecil dalam melakukan pekerjaannya, padahal pekerjaannya itu kotor sehingga dapat mengakibatkan anak itu bisa sakit. Terus juga kita juga bisa banyak melihat pengamen di lampu merah, dan juga banyak penjual koran dan orang-orang sama seperti itu. Itu tandanya apa? Bahwa rakyat Bandar Lampung ini belum sejahtera sepenuhnya. Maka dari itu pemerintah seharusnya menyediakan
suatu tempat untuk menampung orang-orang seperti itu, untuk diberikan bantuan atau diberikan jaminan kesehatan atau dipermudah dalam hal keuangannya. Nah, kebijakan yang akan saya lakukan yaitu yang pertama, saya akan memberikan kebijakan tentang kestabilan harga bahan kebutuhan pokok. Karena apa? Kita semua tahu bahwa semua rakyat, dan baik dari kalangan terbawah sampai kalangan teratas, itu membutuhkan kebutuhan pokok. Maka dari itu pemerintah harus bisa menjaga kestabilan harga tersebut. Dan kestabilan harga ini sangat penting karena harus terjangkau oleh rakyat kecil, namun juga harus menguntungkan para petani yang menanam padi misalnya, atau telur. Dan jangan sampai mereka ini rugi juga, jangan sampai terlalu murah, namun masyarakat ini harus mampu menjangkau harganya. Mungkin dalam proses kebijakannya saya akan meminta bantuan pada pakar ilmu ekonomi. Dan mungkin juga untuk mengatasi solusinya, pemerintah atau saya akan memberikan subsidi terhadap rakyat miskin dengan dilihat dari pendapatan per kapitanya. Orang-orang tertentu saja yang mendapatkan subsidi tersebut, dan juga disediakan sebuah toko yang memang pemerintah yang mengelola hal itu, agar orang-orang yang tidak mampu ini dapat membeli di situ. Dan kebijakan kedua yang akan saya lakukan yaitu mendorong pertumbuhan yang berpihak kepada rakyat miskin. Contohnya seperti program Pak Jokowi yang kartu prapekerja. Menurut saya hal ini sangat menarik juga untuk dilakukan di daerah. Karena apa? Daerah dibandingkan pemerintah pusat itu lebih dekat daerah kepada masyarakatnya. Nah, mungkin hal ini dapat juga digunakan oleh pemerintah Bandar Lampung untuk mengatasi angka kemiskinan dengan cara memberikan training pekerja untuk memberikan skill-skill khusus. Misalnya skill dalam bahasa asing, yaitu bahasa internasional seperti bahasa Mandarin, bahasa Inggris, bahasa Arab, dan juga bisa skill memasak, yaitu bisa tentang membuat wirausahanya ataupun untuk menjadi koki misalnya. Dan juga skill otomotif. Nah, biasanya hal ini yang digandrungi oleh rakyat karena lebih mudah dipelajari untuk kaum prianya, dan juga mereka dekat dengan hal-hal tersebut. Dan juga dapat juga berupa skill dalam profesi pelayan profesional, misalnya untuk bekerja di hotel ataupun di bar-bar sebagai bartender dan sebagainya. Nah, hal ini pasti tentunya akan cukup membantu masyarakat untuk mempunyai skill sebagai modal dalam mencari pekerjaan. Dan juga pemerintah juga harus siap dalam menyediakan lapangan pekerjaannya. Dan kebijakan yang ketiga yaitu saya akan mengutamakan atau memfokuskan bagaimana caranya agar masyarakat
Bandar Lampung tidak lagi berpikiran untuk menjadi karyawan, tetapi menjadi wirausahawan. Karena apa? Dengan adanya wirausahawan, lapangan pekerjaan akan banyak bermunculan yang akan mempermudah sarjana-sarjana dan ataupun lulusan SMA pun dapat mendapatkan kerja. Pemerintah itu harus memberikan sosialisasi tentang skill yang harus dimiliki oleh wirausahawan apa, agar masyarakat itu tertarik dengan membentuk usaha sendiri. Dan juga pemerintah harus menyediakan pelatihan-pelatihan khusus untuk wirausahawan. Kemiskinan yang terjadi di Bandar Lampung pun karena kurangnya lapangan pekerjaan. Maka dari itu saya harus meningkatkan lapangan pekerjaan tersebut. Padahal di kota Bandar Lampung sendiri ada 3 universitas negeri dan beberapa universitas swasta yang setiap tahunnya melahirkan sarjana-sarjana baru. Sedangkan kota Bandar Lampung ini belum siap untuk menampung sarjana-sarjana tersebut dalam mencari pekerjaan. Hal ini juga yang menjadi masalah yang akan menyebabkan tingkat kemiskinan itu akan terus naik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya rasa kebijakan yang sudah saya berikan tadi merupakan tolak ukur masalah yang sering terjadi di berbagai daerah juga, bukan cuma kota Bandar Lampung. Namun saya rasa dengan adanya kebijakan tersebut, masyarakat dapat hidup dengan lebih baik karena banyaknya lapangan pekerjaan dan juga kestabilan harga bahan pokok yang bersubsidi agar terjangkau dengan masyarakat kecil, dan juga tentang peningkatan skill individu yang akan bertujuan mempermudah untuk mencari pekerjaan. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Tadi pun.